Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Justin Stewart Leonardo yang akan melanjutkan pembahasan kita di bab vektor. Pada video kali ini kita akan membahas subbab 2.9 yaitu mengenai vektor sejajar dan titik segaris. Kita namakan titik segaris dengan kolinier. Mari kita mulai. Yang pertama mengenai vektor sejajar dan titik-titik yang segaris. Jadi untuk vektor sejajar dulu di sini yang akan kita bahas itu secara geometris ya. Secara geometris, jadi dua vektor dikatakan sejajar apabila memiliki kemiringan yang sama. Jadi gradiennya sama atau kemiringannya sama. Vektor P sejajar vektor Q apabila vektor P sama dengan K kali kelipatan dari vektor Q, di mana K itu merupakan suatu skalar dan K itu merupakan himpunan bilangan real. Kemudian mengenai titik-titik yang segaris atau kita namakan dengan kolinier. Jadi untuk menentukan suatu vektor segaris atau tidak, maka kita bentuk dua vektor dari titik-titik yang ada. Dan kita cek apakah salah satu vektor merupakan kelipatan dari vektor yang lain atau tidak. Kalau iya, berarti vektor tersebut dibangun dari titik-titik yang segaris. Kalau tidak, berarti vektor tersebut tidak segaris. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada titik A, titik B, dan titik C di sini ya. Yang dihubungkan dengan garis di situ ya. Nah, kita perhatikan bahwa titik-titik tersebut kolinier. Sehingga kita dapat menuliskan di sini AB itu sama dengan K kali dari BC. Kemudian AB sama dengan K kali dari AC. Lalu AC sama dengan K kali dari BC. Seperti itu. Jadi, kita bebas pilih yang mana aja, titiknya dua titik. AB sama BC, AB sama AC, AC sama BC, itu juga nggak apa-apa. Kombinasi dua titiknya itu harus saling berkelipatan satu sama lain. Dengan demikian, kita katakan bahwa vektor tersebut itu memiliki titik-titik yang segaris ya. Titik-titik pada vektor tersebut segaris, atau kolinier, maaf. Kemudian di sini sebagai contoh soal, kita perhatikan kasus berikut ini ya. Dua vektor masing-masing itu M dan N. Bila vektor M itu adalah 6i min 2j plus 3k dan N itu adalah vektor yang sejajar. Jadi M sama N saling sejajar, namun berlawanan arah. Dengan panjang vektor N itu adalah 21. Maka di sini kita disuruh menentukan vektor N. Untuk menentukan vektor N di sini penyelesaiannya karena M dan N sejajar, maka di sini kita dapat tuliskan N sama dengan K kali kelipatan dari vektor M. Seperti itu. Namun arahnya berlawanan, sehingga nilai K mestilah negatif atau lebih kecil dari 0. Nah, kemudian kita bisa menentukan vektor N, sehingga kita dapat tuliskan N itu sama dengan K kali dari vektor M. Jadi K kali vektor M-nya itu 6i, 6, min 2j, ini min 2, dan 3K. Kita tulis ini 3. Kita kalikan K-nya ke dalam, jadi kita peroleh 6K, min 2K, dan 3K. Lalu kita tentukan nilai K dengan menggunakan panjang dari vektor N itu sama dengan 21. Nah, kita udah tahu panjang vektor N-nya tersusun atas komponen min 6K, kemudian min 2, kita sudah tahu bahwa vektor N-nya itu tersusun atas komponen 6K, min 2K, dan 3K, kemudian panjang vektor N-nya sama dengan 21. Jadi kita bisa menyamakan, atau kita bisa menghitung panjangnya, yaitu akar dari 6K kuadrat, tambah min 2K kuadrat, tambah 3K kuadrat, ini akan sama dengan panjangnya, yaitu 21. Nah, kita peroleh, ini kalau kita udah hitung, hasilnya adalah akar 49K kuadrat sama dengan 21. Jadi kita peroleh nilai K-nya itu bisa dua kemungkinan. Yang pertama bisa positif atau negatif 3. Karena berlawanan, maka kita harus pilih K-nya yang negatif. Negatif 3. Sehingga sebagai akibat, kita dapat vektor N-nya dengan mensubstitusikan nilai K-nya itu kembali ke vektor N di sini.
itu kita dapat N-nya sama dengan min 18I plus 6J min 9K. Jadi kalau kita substitusikan, 6 dikali min 3 itu hasilnya min 18, kemudian min 2 dikali min 3 hasilnya adalah 6, dan 3 kali min 3 hasilnya adalah min 9. Seperti itu. Kita tulis dalam bentuk vektor komponen seperti ini ya. Kemudian untuk contoh, untuk gambarnya ya, maaf, untuk gambarnya dulu. Ini vektor M itu arahnya ke atas, dan vektor N itu arahnya ke bawah, namun dia lebih panjang, dan arahnya kebalik sini ya. Lalu, sini contoh soal yang kedua. Supaya A yaitu 2, Y dan min 8, kemudian B, X 3Y dan min 2, serta C 5, 4Y dan Z kolinier, maka tentukan X plus Z. Ingat, kolinier itu artinya titik-titiknya terletak pada satu garis. Untuk penyelesaiannya, jadi supaya ketiga titiknya kolinier, maka dua vektor yang terbentuk mestilah saling berkelipatan. Jadi dalam kasus ini, saya pilih dua titik ya. Yang pertama titik A dan B untuk membentuk vektor AB, dan titik B dan C untuk membentuk vektor BC. Maka di sini kita peroleh vektor AB sama dengan K kali dari vektor BC. Kita tuliskan AB itu sama dengan B kurang A, yang sama dengan K kali dari C kurangi B, gitu ya. Jadi kalau AB itu akan sama dengan B kurang A, dan BC akan sama dengan C kurang B, seperti itu. Kemudian kita tuliskan B kurang A. Vektor B-nya adalah X, 3Y, dan min 2. Dikurangi vektor A-nya 2Y dan min 8. Ini sama dengan K kali dari 5, 4Y, dan Z. Itu vektor C, yang ini. Dikurang vektor A-nya, itu adalah X, 3Y, dan min 2, gitu ya. Ini vektor B kurang A. Seperti itulah kurang lebih. Kemudian di sini kita bisa menuliskan, setelah kita hitung, X min 2, 3Y kurang Y jadi 2Y, min 2 min 8 jadi 6, yang akan sama dengan K kali 5 min X, kemudian K kali Y, dan K kali Z. Min 2 jadi Z plus 2. Lalu, di sini, dari kesamaan dua vektor, kita peroleh 2Y sama dengan K kali Y, X min 2 sama dengan 5 min X kali K, kemudian 6 akan sama dengan Z plus 2 dikali K. Akibatnya kita peroleh nilai K-nya 2. Kemudian kita selesaikan persamaan tersebut. Ada 3 persamaan di sini. Hingga kita peroleh nilai K-nya kan udah 2. Nih kita substitusikan. Kita dapatkan nilai X-nya 4. Kemudian nilai Z-nya kita dapat 1 ya. Karena yang ditanya di sini adalah X plus Z, maka X-nya 4 dan Z-nya 1, kita tinggal jumlahkan. X tambah Z itu sama dengan 4 tambah 1, yang sama dengan 5, seperti itu. Oke, demikian pembahasan kali ini mengenai titik-titik yang segaris dan vektor sejajar. Berikut ini ada 4 soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba. Selamat mencoba, terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.